Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama membahas mengenai ancaman non-militer. Seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ancaman non-militer adalah kebalikan dari ancaman militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Dia bersifat tidak fisik dan tidak terlihat. Nah, ancaman non-militer sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kita akan bahas satu persatu. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai membahayakan pemikiran masyarakat dalam suatu negara, sehingga dasar negara dapat tergoyahkan kedudukannya. Jika kita membahas di Indonesia, dasar negara kita Pancasila. Jika ada ancaman di bidang ideologi, berarti adanya pemikiran-pemikiran yang berusaha menggantikan dasar negara kita dengan pemikiran yang ada. Contohnya paham-paham yang muncul yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti munculnya paham ateisme, paham komunisme, paham liberalisme, dan seterusnya. Ancaman-ancaman ini adalah ancaman-ancaman di bidang ideologi yang dapat membahayakan pemikiran masyarakat. Nah, contoh ancaman di bidang ideologi seperti ateisme. Apa itu ateisme? Ateisme berasal dari kata a yang artinya tidak, teis berasal dari kata theo yang artinya Tuhan, dan me artinya faham. Maksudnya adalah faham yang tidak bertuhan, artinya tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Nah, jika ini di Indonesia masuk ke dalam pemikiran masyarakatnya, tentu akan membahayakan masyarakat dalam suatu negara. Kenapa? Karena ini akan bertentangan dengan sila pertama di dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Faham yang berikutnya, saya akan berikan contoh faham tentang liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal yang artinya bebas. Paham ini biasanya dianut oleh negara-negara di daerah Eropa seperti Amerika Serikat. Dia menganut paham liberalisme. Artinya apa? Masyarakat itu diberikan kebebasan yang luas. Dia bebas berpendapat, dia bebas berdemokrasi, dia bebas berekspresi, sehingga terkadang kebijakan negara masih didominasi oleh kemauan rakyatnya. Sehingga peran negara di sini sangat sedikit, minimalis, sedangkan peran masyarakat dominan. Kebalikan dari ajaran itu ada yang namanya ajaran komunisme. Tetapi sebelum ada ajaran komunisme, ada ajaran yang lebih mendahuluinya, yaitu sosialis. Jadi secara gampang, komunisme itu muncul dari adanya sosialis. Apa itu sosialis? Sosialisme berasal dari kata sosial, artinya kemasyarakatan. Dia bermaksud ingin menghapus kelas-kelas sosial. Kesenjangan di dalam masyarakat ingin dihapuskan. Tidak ada yang namanya kasta di dalam masyarakat. Sehingga caranya untuk menyamakan kedudukan masyarakat dengan mengatur semuanya di dalam negara. Artinya kebijakan negara, peran negara sangat dominan, sedangkan peran rakyat sangat kecil, minim. Sehingga di sini kebebasan rakyat sangat-sangat terbatas. Nah, apabila ini terlalu berlebihan, maka jatuhnya adalah fasis. Jadi urutannya adalah sosialisme, kemudian akan memunculkan paham komunis. Jika komunis ini sangat-sangat dominan, semua yang mengatur negara, maka jatuhnya adalah fasis. Fasis itu seperti dulu pada kekuasaan Nazi di Jerman, di mana kekuasaan itu sangat diktator. Nah, itulah beberapa contoh ajaran dari ancaman di bidang ideologi. Lalu bagaimana cara mengatasinya di ancaman bidang ideologi? Yang
pertama adalah rakyat atau masyarakat harus benar-benar memegang teguh agama dan memegang teguh dasar negara yang diyakininya dan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya dasar iman yang kuat serta pemikiran dasar negara yang mendalam, maka meskipun sebanyak apapun ideologi yang muncul yang akan masuk ke dalam negara kita, tentu tidak akan mempengaruhinya. Nah, yang berikutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Contoh ancaman di bidang ekonomi seperti inflasi atau kenaikan harga barang. Kemudian ada pengangguran, terus sistem ekonomi yang tidak jelas. Lalu bagaimana upaya mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Yang pertama, bisa menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang besar dengan tujuan memberantas kemiskinan atau mengurangi angka-angka pengangguran. Yang kedua, menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. Yang berikutnya, memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk pemerataan lapangan kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman di bidang politik. Contoh ancaman di bidang politik seperti money politik atau penyuapan kepada masyarakat dengan cara memberikan uang agar dirinya terpilih pada saat pemilu. Hal ini tentu sangat membahayakan terhadap sistem politik yang ada. Yang berikutnya adalah tindakan korupsi. Yang berikutnya adalah pengerahan massa untuk menghancurkan pemerintahan yang sah atau sering disebut dengan kudeta. Lalu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang politik antara lain mengembangkan demokrasi politik. Yang pertama. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang berikutnya, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diartikan juga sebagai ancaman yang berasal dari masyarakat, di mana masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas lalu seperti apa upaya mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah memelihara keselarasan dan keseimbangan fundamental. Apa fundamental? Fundamental ini hal-hal yang mendasar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi. Yang ketiga, menghargai adanya perbedaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada materi ancaman di bidang non-militer. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada pertemuan pekan pengumpulan tugas atau kalian bisa mempertanyakan sendiri kepada guru pengajar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tugasmu sekarang adalah carilah contoh masing-masing setiap ancaman dan sertakan pula cara mengatasinya. Contoh ancaman di bidang ideologi, kamu sebutkan 3. Lalu upaya mengatasinya 3. Ancaman di bidang politik 3, cara penyelesaiannya juga 3, dan seterusnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.